Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini soleh-solehah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Untuk pertemuan akidah akhlak yang pertama kali ini, kita akan mempelajari tentang kalimat thayyibah istighfar. Sebelum kita masuk ke materi, Bu Guru akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian dapat menyebutkan bunyi dan arti kalimat thayyibah istighfar dengan tepat. Yang kedua, menyebutkan dalil nakli tentang kalimat thayyibah istighfar dengan benar. Ketiga, kalian bisa menganalisis waktu untuk membaca kalimat thayyibah istighfar dengan benar. Yang keempat, kalian bisa menyebutkan ciri orang yang mempunyai sikap rendah hati dan pemaaf. Dan yang kelima, kalian bisa menyebutkan hikmah membaca kalimat thayyibah istighfar dengan tepat. Soleh-solehah, kalian masih ingat tidak apa sih arti kalimat thayyibah? Ya, betul. Kalimat thayyibah artinya adalah kalimat yang baik. Sekarang kita masuk ke kalimat thayyibah istighfar itu sendiri. Bagaimana bunyi kalimat istighfar? Ya, pintar. Astaghfirullahaladzim. Nah, kalian sering mengucapkan kalimat itu, tapi tahu nggak sih artinya? Ada yang tahu? Artinya itu adalah aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, Al-Azim. Ya, diingat-ingat Asmaul Husnanya. Al-Azim yang Maha Agung. Ya. Kapan kira-kira diucapkan? Kalimat thayyibah istighfar itu bisa diucapkan kapanpun, terutama saat kita merasa bersalah dan juga berdosa. Tujuannya apa sih ketika kita mengucapkan istighfar? Tujuannya yaitu sebagai bentuk penyesalannya kita karena kita telah melakukan kesalahan ataupun dosa. Nah, kira-kira boleh nggak sih kita mengucapkan istighfar ketika mendapatkan sebuah hadiah atau pujian? Boleh nggak kira-kira? Ya, otomatis kurang tepat. Nah, berarti ada waktu-waktu tertentu di mana kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah istighfar. Kapan saja waktunya? Yang pertama, yaitu ketika kita bertaubat. Yang kedua, ketika kita melalaikan kewajiban, ya. Jadi misalkan kalian kok lupa belum sholat, astagfirullahaladzim, aku belum sholat nih. Biasanya kalian seperti itu ya. Nah, kemudian ketika kalian sholat atau berzikir. Dan yang terakhir, ketika kita melakukan kesalahan. Astagfirullah, tadi aku bohong sama ibu. Ada yang pernah seperti itu? Ayo. Nah, sebagai manusia biasa, kita sering sekali berbuat kesalahan, baik itu kepada Allah ataupun kepada manusia. Entah itu kesalahan kecil atau besar, disengaja atau tidak, kita pasti pernah melakukannya. Nah, kalau kita telah berbuat salah atau dosa, apa sih yang harus kita lakukan? Betul, kita harus minta maaf, baik itu kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Terus, bagaimana caranya kita minta maaf kepada Allah dan kepada sesama manusia? Ada yang tahu caranya? Ya, betul sekali. Jika kita punya kesalahan atau dosa kepada Allah, kita harus mengucapkan istighfar, bertaubat, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan jika kita punya salah kepada sesama manusia, tentunya kita harus mengucapkan istighfar, dan alangkah baiknya kita meminta maaf secara langsung. Inilah dalil yang menganjurkan kita untuk meminta maaf, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, adakah dari kalian yang setelah melakukan salah langsung berani meminta maaf? Wah, kalian hebat ya. Kalau ada dari kalian yang berani meminta maaf setelah melakukan salah, itu tandanya kalian mempunyai sikap rendah hati. Sikap rendah hati atau tawadu ini adalah suatu sikap menyadari keterbatasan, kemampuan diri, dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga seseorang itu tidak menjadi angkuh dan tidak pula menjadi sombong.
Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mempunyai sikap rendah hati ya. Sekarang kita akan membahas tentang hikmahnya beristighfar. Yang pertama, hati kita akan menjadi tenang. Yang kedua, kita akan diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita akan diberikan kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sebuah hadis yang mengatakan, "Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaikin mahraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa senantiasa beristighfar, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya kelapangan, dan untuk setiap kesempitannya adalah jalan keluar, dan akan diberikannya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud. Dan hikmah yang keempat adalah tidak sombong dan selalu bersikap rendah hati. Soleh-solehah, perlu kalian ketahui kalau menjadi orang yang pemaaf dan menjadi orang yang mau meminta maaf terlebih dahulu itu bukanlah hal yang mudah. Karena sebagian dari kita masih mempunyai rasa gengsi yang tinggi, rasa malu yang besar, bahkan takut dipandang rendah oleh orang lain. Namun, perlu kita ketahui kalau menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, itu menandakan kalau kita adalah orang yang hebat, orang yang berjiwa besar, dan kita bisa mengalahkan hawa nafsu. Jadi, kita bisa dikatakan pemenang yang sebenarnya. Untuk mengukur pemahaman kalian, silakan kerjakan soal evaluasi di bawah ini di buku tulis kalian. Kemudian kita akan cocokkan pada video pertemuan kedua. Itu saja untuk materi pertemuan pertama Akidah Akhlak hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Selamat belajar. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.